Kopi kenangan masa lalu, terlalu pahit untuk dikenang, namun terlalu indah untuk dilupakan. Tes 1 2 3 tes. Halo, selamat sore, ketemu lagi dengan gue Lembu Tambun di Jurnal Lembu. Semoga suara gue kedengeran dengan baik, di situ diterima dengan baik. Saat ini situasinya sedang rintik-rintik hujan karena pulang kantor juga. Dan sekali lagi, seperti biasa, di dalam mobil adalah tempat terenak buat bisa podcast ya gitu. Tempat gue bisa bercerita. Udah di rumah udah susah ya gitu. Oke. Selamat tahun baru 2022. Semoga keuangan Anda membaik semuanya ya. Kalau yang masih berjuang, tetaplah berjuang, mencari banyak kesempatan untuk ada yang di luar sana juga yang masih juga bertahan hidup, berjuang ya, demi sesuap nasi ya, demi dapur supaya tetap ngebul. Semoga rekan-rekan semuanya tetap dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Dan menarik karena ini tahun baru, semoga menjadi awal yang baik, walaupun udah mulai ada juga tanda-tanda Omikron juga. Semoga rekan-rekan yang mendengarkan podcast gue tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan. Kalau nggak penting banget buat jalan-jalan, mending nggak usah ya gitu. Ya, pesan sponsor kesehatan ya gitu. By the way, anyway, semoga buat Anda yang sudah gajian jangan sampai lupa untuk berinvest dan tetap atur keuangan dengan baik. Kalau nggak perlu dikeluarin ya nggak perlu ya, jangan dibuang-buang duitnya gitu. Menarik bahwa gue di podcast di Instagram, di Instagram itu gue posting ya, Instagram gue Lembu Tambun Blog ya. Di Instagram ada tukang yang servis cat mobil ya gitu ya. Yang menariknya bahwa dari obrolan ya biasa poles wax gitu ya, mobil gitu kan ya. Ya, kalau misalnya mobil kita udah lama kan nanti kulit catnya ini kadang-kadang kalau misalnya putih jadi agak coklat ya gitu. Kalau hitam nanti jadi pudar gitu. Nah itu perlu di mesin wax. Nah intinya ngobrol lah. Terus tiba-tiba dia jadi kita ngobrol jadi cukup serius terkait dengan gue mau invest, jadi ngomongin reksadana sama saham gitu. Tapi ternyata dia itu dia ngelihat temennya itu katanya main forex gitu. Terus kemudian abis itu bagaimana cara mainnya saham. Tapi kalau aku mencoba untuk memberikan edukasi yang benar, jangan langsung lompat ke arah sana, ke arah saham dan forex, apalagi dia yang berjuang sendiri untuk keluarganya, anak-anak dan istri di rumah. Dia yang harus cari duit tiap hari ya. Terus kemudian akhirnya yaudah nanti kita akan tetap lanjut nih ya, nanti gua ajarin deh gitu. Udah reksadana pasar uang dulu. Nah itu satu hari tuh pas waktu dia tanya-tanya gitu, nggak disangka besoknya gue lagi juga mau nyuci mobil, ketemu dia. Ternyata dia ada di tempat cucian mobil itu juga. Lah ngobrol lah kita. Terus akhirnya ngobrol, dia tanya-tanya bagaimana cara downloadnya. Pas banget, padahal mau janjian. Cuman kan nggak mungkin dong gue kalau lagi ada kerjaan gitu. Tiba-tiba mendadak bisa sempet aja gitu bareng sama dia, ketemu di tempat itu lagi lagi mau ini ya, mau cuci mobil, dia ada di situ. Nah
Ngobrol lah akhirnya deh sambil nunggu cuci mobil, ngobrol di situ. Terus gue bilang, bang, mendingan daripada kalau langsung main forex, sebenarnya sih ya, jadi gue jangan langsung main forex atau main main forex atau main trading dengan saham. Bukannya nggak boleh, tapi melihat secara spontan dari mata gue, ngelihat keadaannya dia dari ceritanya itu agak membahayakan kalau main forex gitu. Takutnya mimpinya itu ngarepin ada keuntungan banyak dengan invest, tapi malah nanti bisa boncos gitu. Langsung aja to the point gue bilang gitu. Jadinya gue bilang lebih baik masuk di reksadana. Langkah awal adalah reksadana pasar uang. Mau invest kan, kalau mau nabung ya udah nabung aja di bank. Tapi kalau mau invest, yang paling gampang, paling menguntungkan dari pengalaman gue, masuk di reksadana pasar uang. Minimal berapa tuh bang gitu? 100.000 kok gitu. Jadi nggak perlu harus nyicil setiap bulan gitu ya, nggak, supaya bisa dapat keuntungan, nggak, masukin ya. Dan strateginya tuh masukin di reksadana pasar uang, karena reksadana pasar uang adalah jangka pendek. Jadi caranya ketika gue bilang, jadi abang ketika dapat duit per harinya, masukin aja ke reksadana pasar uang. Besoknya kalau misalnya dapat cuan, upah lagi, terus kemudian masukin reksadana pasar uang, masukin terus. Ntar habis itu kalau mau keluarin silakan aja keluarin, tarik aja ke bank, tapi jangan 100% semuanya langsung masukin ya, supaya lihat dulu, jangan langsung percaya apa yang gue bilang gitu, lihat dulu gitu. Jadi 50-50 lah, maksudnya ada yang uang ready juga. Nah gitu, jadi selebihnya kalau memang itu uang bener-bener uang dingin ya masukin gitu. Jadi biar diputer compounding interest. Jadi modelnya itu nanti, jadi gue bilang ada stepnya, masukin, lagi butuh keluarin. Jadi nanti dalam saat kita masukin itu juga nanti ada proses di mana dia udah mulai ada bunganya ya gitu ya. Terus mulai bunganya, terus kemudian tarik, dan bunganya nanti masukin lagi, tarik, dan itu muter. Gue bilang aja langsung, gak akan cepat dalam waktu 1 tahun, tapi paling nggak ya berkah lah pasti, gue yakin. Tapi nggak ada investasi yang benar-benar langsung pengennya langsung melejit tinggi, nggak ada. Ada proses ya, sebuah proses lah gitu. Aku yakin kalau abang ikutin cara ini akan membantu hanyalah salah satu cara investasi. Jadi kalau nanti mau akhirnya forex atau saham, nanti setelah udah berapa tahun dulu, mungkin 2 tahun, udah nikmatin dulu di reksadana sambil belajar tentang saham atau forex. Kalau udah berani, kalau memang keuangan bener-bener aman gitu ya, kalau mau coba ya silakan, saya pun nggak ngelarang gitu. Nah, gue senang banget dalam perbincangan itu, karena nggak berasa sambil mobil itu dicuci dari awal yang tadinya kotor sampai bersih, kita ngobrol sampai kehabisan waktu. Jadi seru banget. Gue sangat suka dengan semangatnya abang ini yang mau terus belajar gitu. Dan gue bilang di akhir pertemuan kita itu, bang, kalau orang tuh punya duit tuh banyak bang, orang tuh sebenarnya orang-orang para investor tuh duitnya banyak ada, tapi yang nggak banyak terjadi adalah orang yang mau mengajari orang lain untuk berbagi ilmunya. Nah itu, jadi ya kalau orang Indonesia ya selalu kadang-kadang kalau ketika kita mau ngajarin orang juga kadang-kadang minta timbal balik gitu ya. Tapi ketika gue sendiri akhirnya gue sadar, ketika gue udah memang punya ilmunya ya gue bagiin. Mungkin gue nggak bisa bagi uangnya gitu ya, karena jumlahnya nggak banyak juga ya gitu, tapi paling nggak ilmunya kita bisa bagi. Kalau orang-orang yang memang
hebat dalam forex atau trading, mungkin ya mereka juga pasti beramal juga. Tapi penting juga untuk dibagi ilmu secara gratis. Thank you, begitu aja dari gua. Selamat malam, selamat istirahat untuk semua rekan-rekan yang mendengarkan podcast gua. Thank you banget buat rekan-rekan di beberapa negara yang tetap setia mendengarkan podcast gua ini. Salam dari gua, Lembut Ambon.